Motif pengasuh Ponpes di Lumajang nikahi gadis 16 tahun tanpa wali, terancam 15 tahun penjara. Proses sudah kami lakukan ke proses penyidikan dan juga beberapa saksi sudah kami minta keterangan, ada 6 saksi dan saat ini juga sudah kami tentukan tersangka dan sudah kami lakukan penahanan. Ya, mudah-mudahan perkara ini cepat kita selesaikan dan segera bisa kita limpahkan. Itu tidak terdaftar di Kementerian Agama, baik secara lisan ataupun secara tertulis apalagi. Ini belum pernah kami menerima surat pendaftaran ataupun secara lisan disampaikan ke kami. Melanggar aturan negara maupun aturan agama, juga moral sosial kemasyarakatan. Untuk itu pimpinan pesantren dimanapun harus sadar betul bahwa para santri, santriwati adalah amanah yang harus dijaga, bukan dilecehkan, apalagi secara seksual. Di desa saya itu ramai, kalau pupur itu hamil-hamil. Itu ada saudara saya yang jemput saya kalau anak saya hamil. Kemudian anak saya kan kerja. Lalu saudara saya itu suruh jemput. Lalu ditanyakan kepada anak saya kalau dia benar dinikahi sama Erik gitu. Baik, Pak Rokim, ini kan dinikahinya sudah dari tahun lalu ya Pak. Kemudian hingga di tahun 2024 ini putri Bapak tidak pernah cerita apa-apa begitu Pak? Tidak pernah cerita. Baik, tapi setelah dinikahi itu apakah putri Bapak tinggal satu rumah dengan pelaku? Tidak, sama saya. Sama Bapak? Artinya sudah tidak mondok juga begitu ya Pak? Tinggal di rumah dengan keluarga? Iya. Baik, cerita dari putri Bapak, kenapa sih Pak sampai mau begitu dinikahkan ataupun dinikahi padahal juga tanpa izin orang tua, dan juga putri Bapak ini kan masih di bawah umur. Apa mungkin yang dijanjikan oleh pelaku? Yang dijanjikan akan disenangkan, akan dikasih uang. Dinafkahi begitu janjinya? Iya. Ada mungkin ancaman Pak dari pihak pelaku kalau putri Bapak ini tidak mau menuruti, tidak mau menikah, mungkin ada ancaman yang sebelumnya disampaikan? Kalau ancaman ada, ancamannya jangan bilang siapa-siapa. Hanya itu? Iya. Baik, kemudian dari pihak istri pelaku sendiri ataupun pihak pondok pesantren, ada yang mengetahui nggak Pak hal ini? Ada. Siapa Pak? Adiknya yang mengetahui. Ini artinya istri pelaku juga tidak tahu begitu ya? Tahu. Istri pelaku tahu? Tahu. Tahunya ketika akan menikah atau mungkin setelah beberapa bulan setelah itu? Setelah berapa bulan. Polres Lumajang menahan pengasuh pondok pesantren Ponpes di Lumajang, Jawa Timur, bernama Erik yang berstatus tersangka pernikahan anak di bawah umur. Erik ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis 27 Juni 2024 dan ditahan setelah menjalani pemeriksaan pada Rabu 3 Juli 2024. Kapolres Lumajang, AKBP PM Zainul Rofiq, mengatakan Erik mendatangi Mapolres Lumajang untuk memenuhi panggilan pemeriksaan setelah sebelumnya mangkir. Proses sudah penyidikan 6 saksi kami, sudah kami periksa. Tersangka sudah kami tahan, mudah-mudahan perkara ini lekas selesai, dan kami limpahkan ke kejaksaan, paparnya, Rabu 3 Juli 2024, dikutip dari tribunjatm.com. Ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dengan berita penanganan kasus ini lambat. Masyarakat Lumajang saya pesan, agar tidak mudah terprovokasi. Jangan percaya visual yang belum tentu kebenarannya, tukasnya. Saat diperiksa, Erik mengaku menikahi korban,
karena ingin menyalurkan hasrat seksual dan kebutuhan biologis. Namun banyak sekali iming-iming kepada korban, ucapnya. Akibat perbuatannya, Erik dijerat dengan hukuman maksimal hingga 15 tahun penjara. Dijerat pasal 81 Perlindungan Anak No 17 tahun 2016. Ancaman hukuman maksimal 15 tahun, pungkasnya kuasa hukum Erik, Wisdianto, membenarkan kliennya berstatus tersangka dan akan menghormati proses hukum yang berlangsung. Perihal langkah hukum selanjutnya kami akan berdiskusi dulu, ucapnya. Selasa, ia membantah kliennya kabur dan tidak kooperatif saat diperiksa. Sejauh ini tersangka tetap tinggal di kediamannya tersebut di Candipuro. Tidak benar kalau disebut kabur, jelasnya. Ponpes yang dikelola Erik diketahui terletak di Desa Sumbermujur, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Sejak penetapan tersangka, kondisi Ponpes sepi, bahkan papan bertuliskan nama Ponpes di kopot. Pelaksana Harian Kepala Kantor Kementerian Agama Kemenak Lumajang, Muhammad Mudofar, mengaku masih mendalami izin Ponpes tersebut. Tentu kami memberikan perhatian secara khusus kasus ini. Kami minta seksi terkait untuk melakukan penggalian data seperti apa kejadian yang lagi viral di pondok pesantren, paparnya. Senin 1 Juli 2024, dikutip dari teribuanjatm.com. Pihaknya bekerja sama dengan Kemenak Jawa Timur untuk mengevaluasi sistem pendidikan di Ponpes. Kemarin kami masih menunggu datanya. Dua hal ini menjadi perhatian kita, dan kami laporkan ke Kementerian Agama di Jawa Timur. Tegasnya, menurutnya, petugas Kemenak sudah mensosialisasikan pernikahan yang sah di mata agama dan hukum. Penguatan bagaimana menjaga perilaku santri dan pengasuh, murid, dan guru tentunya sudah ada aturan terkait etika di lembaga formal masing-masing. Lanjutnya, ia meminta pengasuh serta pengajar di Ponpes memberikan pengawasan ekstra terhadap santri dan santriwati agar kasus serupa tak terulang. Kalau pernikahan sebagaimana Kementerian Agama, hanya ada formal yakni tercatat di KOA atau catatan sipil untuk yang selain agama Islam. Jelasnya, sementara itu, ayah korban, MR, mengaku mengetahui anaknya dinikahi secara siri setelah mendengar ucapan tetangga. Awalnya, tetangga ramai bilang anak saya hamil. Saya kaget, kan nggak pernah saya nikahkan. Setelah saya tanya ternyata memang tidak hamil. Jelasnya, setelah ditelusuri terungkap korban sering mengikuti pengajian yang digelar di rumah Arik. Anak saya tidak mondok di sana, mungkin tahunya. Karena anak saya sering ikut majelisan, tuturnya. Modus yang digunakan tersangka yakni memberikan uang Rp300.000 dan berjanji akan dibahagiakan